Baik pemirsa, terima kasih masih setia bersama dengan kami dalam program Bukan Perempuan Biasa dan masih ditemani sudah pasti dengan Kak Ime. Tadi sempat terputus ya pembahasan yang dibahas tentang daripada mahasiswa turun di jalanan demo, mending kita ajak untuk menyampaikan aspirasinya itu melalui hal yang berbeda dari Kak Ime. Seperti apa pemirsa? Langsung saja lah. Oke, saya lanjut tadi ya soal komunitas literasi dan ada halaman literasi. Kami mengajak rekan-rekan penulis muda dan terutama mahasiswa. Waktu itu sih juga karena ada pemikiran seperti ini, ya demo sih sudah kayak dari sejak sebelum saya lahir kayaknya udah sudah ada. Ya. Dan itu sih sebenarnya tidak masalah, cuma yang jadi masalah adalah saat mengganggu ini sih kepentingan publik. Nah, di halaman literasi saya juga mengajak kayak teman-teman mahasiswa, ayo kita coba menyampaikan aspirasi dengan cara berbeda selain berdemo dan yaitu dengan cara menulis, dan tulisan itu bisa dimuat di media dan pada saat itu dimuat di media, peluangnya untuk dilirik oleh pengambil kebijakan itu cukup besar. Nah, salah satu yang saya ingat tulisan judulnya Sarjana Parsel. Iya. Di tulisan itu yang menarik adalah waktu itu sih kami ada kelas dan ada satu peserta kelas yang menceritakan bagaimana waktu dia saat ujian skripsi, dia bukannya ditanya soal skripsinya, tugas akhirnya, tapi yang ditanyakan adalah kenapa jeruk yang kau sajikan itu tidak manis oleh pengujinya. Dan setelah selesai ujian pun si teman mahasiswa ini merasa juga mereka tidak bisa menikmati euforia karena setelah selesai mereka harus membawakan parsel-parsel itu ke para dosen-dosennya, dosen pengujinya. Dan salah satu peserta kelas yang lain menuliskan kisah temannya itu dan judulnya itu tulisannya adalah Sarjana Parsel. Tulisan itu dimuat di koran Tempo di halaman literasi dan itu cukup punya efek yang besar ternyata, dan setelah itu dimuat, itu tulisan itu juga terpilih menjadi salah satu dari 100 tulisan yang kemudian dibukukan dalam buku Telinga Palsu, dan saat tulisan itu setelah dibukukan, buku itu saya berikan hadiah, memberikannya ke rektor dan menunjukkan karena waktu itu juga sedang ribut-ribut ya, sedang ini soal soal parsel di saat ujian akhir gitu, budaya parsel itu. Nah, saya tunjukkan ke rektornya, ini ada mahasiswanya yang udah menulis, dan ya alhamdulillah setelah mungkin 1, 2 tahun, 3 tahun lah, itu akhirnya ya kebijakan parsel itu dilarang. Ada kebijakan di kampus di Unhas yang kemudian ini. Jadi maksudnya hal-hal itu ternyata berefek, dan itu ya baik juga buat mahasiswa. Ternyata mereka bisa menyampaikan aspirasi dengan cara yang lebih elegan dan lebih intelektual. Itu sih. Apalagi. Nah, Kak, saya juga di CV-nya kakak ini banyak banget kakak yang udah tulis. Di antaranya saya tertarik di bagian Emmy Silent Perempuan di Palagan. Itu kakak pernah tulis itu. Itu awalnya karena ada alasan sesuatu kah? Kenapa? Oke. Ada beberapa buku yang saya tulis, itu buku-buku cerita anak. Sebenarnya itu adalah tema yang saya tulis itu adalah sebenarnya tulisan karya jurnalistik saya. Jadi misalnya kayak Emmy Silent Perempuan di Palagan itu kemudian terpilih oleh Badan Bahasa untuk
saya mengajukan ini ya proposal karena memang ada sayembara menulis dan ternyata gagasan saya itu diterima. Iya. Nah sebenarnya gagasan saya itu sebenarnya itu tulisan yang juga sudah pernah dimuat di majalah Tempo ya tahun 2017 Emi Selan. Waktu itu ada tema perempuan juga, edisi khusus perempuan Kartini tahun 2007 April, berarti April 2017. Saya nulis di majalah Tempo tentang sosok Emi Selan ini. Dan kemudian saya tiba-tiba, ya selama saya liputan dan ini, saya kan banyak mereportase keliling, termasuk misalnya ya banyak tempat-tempat yang terkait dengan Emi Selan itu saya datangi. Termasuk saya mendatangi sekolah Emi Selan, kayaknya ada SD atau apa ya sekolah Emi Selan di sana. Dan ternyata siswa di sana nggak tahu siapa itu Emi Selan. Nah itu yang kemudian menjadi alasan saya ya kayaknya tema Emi Selan ini perlu ditulis menjadi buku anak. Jadi itu dia buku anak karena kalau anak-anak baca majalah Tempo kayaknya terlalu berat ya. Jadi saya mencoba mengubah kayak bahasanya atau kayak angle tulisannya yang memang cocok untuk anak-anak. Kebetulan ada sih Bu, ini daminya. Wah, kebetulan di bawah pemirsa. Nah, ini daminya. Kalau ini untuk pembaca SMP dan SD kayaknya SD kelas 6, kelas 5. Nah, seri Emi Selan itu ada yang saya buat juga untuk pembaca anak-anak SD kelas 1, kelas 2 ya, yang memang lebih banyak lebih banyak gambarnya. Iya, dan ini saya berkolaborasi juga dengan siswa dulu peserta kelas menulis saya di SMA 1, saya ada study club dan menjadi pengajar menulis kelas jurnalistik ya dan ternyata ada peserta yang ikut kelas itu senang menggambar. Jadi akhirnya saya ngajak berkolaborasi. Jadi ini gambar-gambar siswa saya juga. Jadi kayak yang saya lakukan itu. Jadi kayak ini sebenarnya kalau anak-anak baca ini dan orang dewasa baca majalah Tempo sebenarnya hal yang dia dapat akan sama, tapi ini dibuat lebih berbeda lagi dari lebih mudah untuk dicerna oleh pembaca anak dan pembaca remaja. Kak, ini bukunya sudah maksudnya dijual secara ini PO atau sudah ada di Gramedia? Ini diterbitkan oleh Badan Bahasa, saya nggak tahu wujud ininya, tapi ini bisa di-download sih di websitenya Kemdikbud dan ada Badan Bahasa. Memang ada buku-buku untuk bacaan, ada beberapa ini sih grand usia, ini masuk bacaan remaja sih dia, kalau yang Emi Selan perempuan di Palagan. Kalau ini dan yang menarik adalah setelah ini bukunya terbit, saya tuh dihubungi yang tadinya saya susah banget dapat narasumber soal Emi Selan datang. Setelah ini terbit, keluarganya itu menghubungi saya dan mereka berterima kasih saya menulis buku. Dan akhirnya saya bisa ini. Kita tahan lagi Kak ya. Oke. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut, jadi jangan kemana-mana.